Baik, Dimas Diajeng dan Netralis. Kali ini podcast Cedik ini akan menghadirkan di episode yang ke-58 ya. Iya. Kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Betul. Bahwasanya tadi sudah dibuka dengan lagu Tanah Surga. Kolam susu. Lagu ini kan sangat memanjakan kita sebenarnya. Iya, betul. Karena kita kalau nggak berjuang sebenarnya kita tidak bisa apa-apa. Nah, lagu tadi menggambarkan tanah kita ini tanah surga. Kita nggak usah ngapa-ngapain, sudah enak ya. Seharusnya. Oleh karena itu narasumber kita kali ini adalah orang yang sangat perjuangannya sangat besar sekali dalam perjalanan hidup. Nanti akan kita kenalkan dan sebelumnya kita pantai api dulu. Betul sekali Pak Vito. Tapi sebelum pantai api ada ini slogan dulu. slogan Cetik geni, Open your mind. Biar makin panas. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis, di episode yang ke-58 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat istimewa ya, dengan perjuangannya yang begitu pantang menyerah dan juga semangatnya membara sekali dalam menjalani kehidupan ini ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Solikin Faisal. Tepuk tangan dulu. Juragan kuliner Pantura. Iya, Siapa ya? waduh. Ya itu memang batu jadi tanaman apa tadi ya? Iya, tanah Dia surga. bisa menghidupi menghasilkan orang banyak hal. Kalau ini nggak alatnya ulek. Ulang. Sama pisau. Nah, sebelumnya saya sapa dulu, selamat datang Pak Faisal. Selamat malam. Saya bilang selamat datang ya. Iya, selamat datang. Oke. Selamat datang di Cetik Geni, Pak. Iya. Nah, jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih, Pak. Waduh. Aduh. Sudah tahu apa belum, Pak? Sudah tahu. Enggak tahu. Enggak. Namanya sesi pantik api. Iya, mantek ya. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Dipilih nih, Pak. Habis ini naik kelas berarti saya. Iya. Soalnya ada pretest ini sebelum ujian. Naik kelas ya, jadi Pak. host. Lancar gara pagu ini. Oke, bagaimana Pak Faisal? Sudah Siap, iya, pokoknya gerjeplak wae lah. Oke. Yang pertama, Iya, minuman atau makanan? makanan. Wadah atau isi? Isinya, Konsep atau rencana? konseptornya, Resep atau menu? meresepnya, Hiasan atau riasan? hiasan, Adat atau tradisi? tradisi, Sajian atau suguhan? suguhan, Pahat atau ukir? ukiran, Kisah atau riwayat? kisah. Nah, yang terakhir nih, Pak. Aduh, Seolah-olah berat minta. iki kok abot kabeh. Pedas atau manis? Oh, pedas. Tuban banget ya, pedes. Iya, betul sekali. Ciri khas orang Tuban Itu itu suka hasilnya makan. apa itu nanti itu? Iya. Ini menggambarkan seberapa besar ya Hasilnya narasumber. random. Kira-kira dinilai berapa pretest tadi ya, Pak ya? Berapa ya? Oke, Pak Faisal. Iya. Nah, ini di episode yang ke-58 ini dengan tema berawal dari cleaning service hingga menjadi juragan kuliner Pantura. Nah, ini bagaimana sih Pak Faisal dalam mengawali karir menjadi seorang kuliner gitu loh, pencipta kuliner. Mengawali karir atau mengawali hidup lah. Kalau mengawali hidup perjalanan jadi- hidup. Iya, perjalanan Iya. hidup. Kalau mengawali hidup itu kan kita dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Ya, bapak ibu itu kan tidak sekolah, tani kan itu, tidak sekolah, tidak bisa baca juga. Di mana itu? Di Jatirogo ya. Jatirogo. Saya asli Jatirogo ya. Asli Jatirogo. Ya di banget perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, di Sawangi, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Apapun itu desaku yang hari ini belum maju, tetap saya cintai dan saya hargai desaku. Kalau maju nanti ke jalan raya, Mas. Iya. Betul. Ketoprak lah. Ya, di sana itu saya anak nomor 1 ya. Jadi saya 4 saudara, cowok semuanya. Alhamdulillah setelah lulus SD itu nggak bisa melanjutkan sekolah. Ya, itu akhirnya kan kita
disekolahkan orang. Berhubung saya itu masa kecil itu kan nyakeni ya bahasa Jawa nih. Iki ono arek kok sakit temen gak iso ngrusno sekolah. Melas. Melas. Ya, akhirnya kan sama pengawas sekolah, bukan kepala sekolah ya. Saat itu ada pengawas sekolah main ke sekolahan kita. Kebetulan hatinya lagi baik banget. Kamu kenapa nggak melanjutkan sekolah? Ya nggak punya biaya. Kelas 6 berarti itu ya? Kelas 6 ya. Bapak saya itu kan kerjanya buruh ngingoni sapine tonggo. Nah, saya diharapkan untuk melanjutkan perjuangan buruh ngingoni sapi kan begitu. Ya dari situ saya diminta sama pengawas sekolah, kamu mau ndak tak sekolahkan? Ya itu. Ya saya mau aja. Syaratnya apa? Syaratnya kamu ikut ke rumah saya, nyapu rumah saya aja. Kan kebetulan pengawas sekolah itu anaknya cuma 1 dan itu jadi camat di Situbondo sana. Dan saya iya sekarang sudah di apa enggak tahu, pokoknya di zaman itu sudah camat gitu. Akhirnya saya mau, ya sudah. Saya sekolahkan SMP itu akhirnya saya punya bapak 2, bapak asli sama bapak angkat. Nah itu. Dari situ habis nyapu sekolah. Tugas saya nyapu aja, nyapu rumahnya pengawas sekolah. Jadi pindah desa, sangat besar. Di desa itu juga? Beda, desa Kebunarjo. Makanya. Tapi masih Jatirobo juga ya? Masih. Makanya saya tidak akan lupa yang namanya sebuah kenangan hidup saya itu. Saya di posisi susah, ditolong oleh orang lain yang bukan keluarga saya. Dan itu sekarang menjadi prinsip hidup saya gitu. Sampai sekarang masih dekat hubungannya? Alhamdulillah setelah 3 tahun baru masuk ke SMA 3 hari. Alhamdulillah beliau meninggal dunia. Akhirnya nggak ada yang melanjutkan sekolah. Dan akhirnya saya mau nggak mau, ini mau biaya bagaimana, akhirnya kita tidur di sekolahan. Di SMA Jatirogo 1 gitu ya. Itu tidur itu maksudnya? Ya pokoknya nggak pulang. Pokoknya sekolah saya tidurnya di sekolahan, bantu ibu kantin gitu. Pokoknya saya minta makan aja lah gitu. Habis itu terusan minta makan aja sama ibu kantin, bantu bikin es, bantu jualin bakso. Pokoknya bantu-bantu di kantin lah. Upahnya pokoknya minta makan. Berarti berawal dari situ. Mungkin saja begitu. Iya. Titiknya di situ. Berarti nggak sampai pulang ke rumah gitu mas? Pulang ke rumah mungkin 3 bulan sekali mungkin ya. Ya itu, iya. Terusan gimana lagi kalau udah itu kan tidak bisa sekolah. Terus saya berani menghadap kepala sekolah, minta bagaimana cara saya tidak bayar itu gimana. Nah ini yang mau saya tanyain. Jadi makanya ikut ibu kantin bayarnya. Iya. Terus tidurnya di UKS akhirnya, sama itu ruang seni. Jadi saya agak ngerti seni-seni sedikit gara-gara tidur di ruang seni. Ketularan ya orang. Banyak tadi ukir tadi. Oh iya makanya itu. Ya, itu selama berapa lama itu mas tidur di sekolahan gitu? Sampai lulus 3 tahun. 3 tahun. Tapi ya. Oh enggak. Istimewa ini loh, pelajaran yang berharga. Pinter itu punyanya anak-anak ya. Karena syaratnya untuk mendapatkan beasiswa harus ikut kegiatan OSIS, maka saya ikut kegiatan semuanya, ikut pramuka, ikut teater, ikut semuanya tuh akhirnya dan udah bayar. Gitu. Makanya suka acting. Pinter acting. Pokoknya nggak pinter drama tuh. Sekarang kan pinter drama itu bahaya. Nah, setelah lulus dari SMA langsung kemana ya mas? Alhamdulillah setelah lulus dari SMA saya punya mimpi besar, pengen kuliah di ITS, pengen kuliah di UNESA, pengen kuliah di Unibra. Dan alhamdulillah dengan senang hati jadi anak terlantar di Surabaya. Selama 3 bulan di sana ya. Tidurnya jangan tanya, tidurnya di masjid. Kalau dulu IAIN ya. Ya, itu di masjid. Sekarang UINSA itu. Ya, sekarang UIN itu udah kita di sana itu makannya nggak tahu. Pokoknya di sana tidur situ dihajar nyamuk nggak ngerti. Petualang lah saya, petualang. Tahun berapa itu kira? Tahun saya lulus tahun 2000, berarti 2001 itu ya. 2001 itu di sana. Nah, di sana itu kerjanya ya udah kita jualan air keliling gitu, pakai gerobak itu. Air galon. Bukan, jerigen. Oh, jerigen. Kok sama ya dulu? Nggak pernah ketemu tapi. Seprofesi berarti dulu tahun segitu. Itu hanya minta makan. Terus habis itu kalau di Surabaya kecapean kita ke Pasuruan, bikin villa-villa gitu. Saya bagian macul.
macul-macul di sana. Kita ikut orang lah, minta kerjaan. Apapun yang terjadi, sementing saya makan 3 kali sudah senang. Dan tidur di pos kampling itu sudah biasa bagi saya. Hal yang biasa ya. Terus habis itu kayaknya kok capek saya ya di Surabaya, pulang dapat tawaran tukang sapu di Telkom Jatirogo. Nyapu ya udah nyapu, kerja kita nyapu aja. Dilanjut dari ceritanya. Iya, dilanjut. Ini inspirasi habis, iya. sampai habis gak ada pertanyaan. Gak perlu tanya ya. Iya. Soalnya menginspirasi sekali nih Mas. Iya. Ya, habis nyapu itu, alhamdulillah kita nyapu hanya 6 bulan ya. Habis itu disuruh jaga wartel. Kan Telkom itu kan ada wartelnya. Iya, ada. Ya habis nyapu, mungkin kepala Telkomnya saat itu melihat, oh anak ini kok sregep ya, mungkin naik. Rajin gitu. Itu sama, saya juga pernah. Oh gitu. Jadi penjaga wartel di Depok tapi. Alhamdulillah, kita senasib seperjuangan. Iya. Yang gede kain satu profesi Mas. Sama tahun yang sama. Iya. Ya dari situ kita akhirnya jadi penjaga wartel. Kalau di Telkom itu kan penjaga wartel plus pembayaran telepon plus pelayanan orang, Hasilnya berarti ya? gangguan telepon lah, kerusakan lah, itu di zaman itu lah, di situ. Itu saya lama sekali sampai 6 tahun lah. Oh, 6 tahun. Cukup lama berarti. Ya, pokoknya saya sampai punya usaha wartel saat itu. Usaha wartel. Ya karena sering jaga wartel, maka di rumah saya ya sudah, walaupun jauh dari kota, ya udah di rumah saya usaha wartel. Tapi memang zaman itu kan lagi booming-boomingnya kan. Boomingnya. Alhamdulillah dengan usaha wartel itu akhirnya bisa nyekolahkan adik-adik. Oke. Ya, saya akhirnya adik saya itu 3, alhamdulillah sarjana semuanya gara-gara wartel itu. Oh, Ya itu alhamdulillah, amin. di saat itu lah. Iya. Kalau sekarang wartel tidak mungkin kita itu. Iya, soalnya tiap Jadi orang kalau sudah sekarang pegang. sarjana Android. Ya. Kalau dulu masih telepon. Iya. Wifi Mas. Iya. Ada wifi. Menurut wifi nang Betul. warung kopi. Iya. Mas Faisal, bagaimana kok bisa terbesit membuat apa ya kuliner gitu? Apa sih yang Awalnya pertama? itu, baiklah, Awalnya itu itu akan saya jawab. seperti apa ya? Kok bisa terbesit punya pemikiran seperti itu? Kuliner itu hanya salah satu jalan setelah beberapa puluh mantan itu mati gitu loh. Berapa puluh mantan? Maksudnya? Mantan usaha. Oh, mantan usaha. Jadi berarti usaha kuliner ini bukan usaha yang baru ya. Bukan yang maksudnya pertama. bukan yang Bukan yang pertama. Ada puluhan yang mati mantan-mantan kita gitu. Apa Bisa aja kira? disebutkan itu Mas, apa aja itu? Sejak karena apa namanya, saat itu nggak punya biaya apapun, setiap yang di tangan saya harus jadi uang kan gitu. Saya jual beli HP saat itu, ada 3315, 3310, maklar lah. McLaren. Ya. Ojo. Jadi McLaren-nya ini ada counter HP itu tahun 2022 itu orang punya HP sudah sakti ya di Jatirogo. Yeah. Kalau ambil sinyal itu harus di Koramil, lah jaraknya jauh lah, bisa 10 kilo Yeah. nyari sinyal kan itu. Jadi lihat HP ini tak catet, ini harga berapa, terus saya ke trotoar tuh gak pengen punya HP tak. Nah gitu, ya udah saya ketika mau gini tampilkan dari counter tak jual gitu, dapat 50.000, 10.000. Itu di trotoar tuh trotoar depan toko. Bukan, saya itu kan temennya banyak di Jatirogo itu di kecamatan, insya Allah mulai dari preman sampai santri kenal semuanya lah. Ya udah, karena saya anak jalanan, ya udah hidupnya di trotoar terus ngopi, bukan ngopi bahasanya kalau dulu itu cangkruan, ngumpul. Berarti keturunannya yang dong. Ning ratah. Nah, itu. Jadi dari situ ada HP ya matanya, terus ada bimbingan belajar. Saya mantan guru GTT 7 tahun juga, guru SD, SDN Kedung Makam, itu jauh banget itu. Guru SD dengan gaji 125.000 per bulan. Per bulan. Ya, dan itu nggak tak ambil, tak kasihkan siapa yang menjadi bintang kelas nomor 1, pokoknya itu ambilin 125 itu. Makanya dari mana? Ya makanya dari jualan HP. Ya gitu. Ya, terusan ada bimbingan belajar. Saya sampai punya murid 200 lebih lah. Di saat Primagama itu kenceng-kencengnya saya punya bimbingan belajar. Di Jatirogo juga. Di Bancar. Oh, Oh, Bancar. Terus ada showroom sepeda motor bekas kita punya dulu. Ya banyaklah 2 tahun juga. Terus ada
tambak udang Fanami, itu alhamdulillah 2 tahun juga. Terus ada tembakau itu 2 tahun juga. Kayaknya saya itu punya pola kegagalan dalam hidup. 2 tahun. Di setiap 2 tahun saya pasti ganti pekerjaan. Ini yang membuat keliru dalam hidup saya. Mungkin itu. Ya di saat itu saya jadi guru sambil bisnis. Habis itu terus kayaknya aku nggak akan berani menikah ini kalau jadi guru terus ini. Jadi jadi guru itu yang terakhir gagal itu mungkin ya? Jadi guru sama bisnis gitu. Ya. Terus habis itu mengambil keputusan. Saya sudah masuk golongan K2. Temanku sudah banyak kepala sekolah semuanya hari ini. Ya. Kayaknya kalau tak lanjut aku akan jadi PNS lah. Pasti sudah K2 saat itu soalnya. Habis itu saya harus memberanikan diri memecah kapal saya dengan seragam Depdagri ya, kan keren zaman dulu. Depdagri biru coklat, itu kan ganteng banget, walaupun kantongnya nggak ada isinya ya. Pokoknya indakop gitu ya. Itu akhirnya saya harus merubah nasib, harus ke kota lah. Kalau kayak saya ke desa ini kayaknya nggak mungkin saya bisa merubah nasib. Ke kota apapun pekerjaan tak ambil lah. Saya jadi tukang ke Tuban. Akhirnya jadi tukang fotokopi saya. Oh, fotokopi. Iya. Sebelah mana itu, Mas? Di jalan ini apa namanya? Jalan Basuki Rahmat. Saya buka Mas, saya. Masih buka fotokopinya. Oke. Tapi fotokopi di perkantoran. Dulu di sampingnya Masjid Veteran itu ada kantor FIF itu. Oh, situ Ya, saya di situ jadi tukang fotokopinya FIF. Di dalam tapi head copy kalau di kantor namanya. Itu tahun berapa berarti? Iya. 2008. 2008. Ya, 2008 saya jadi tukang fotokopinya kantor FIF. Lagi-lagi tidak tahu ya di sana kayaknya aku itu diwelasi orang lain ya. Jadi tukang fotokopi cuma 6 bulan. Ya, kamu kayaknya mau ya? Ya, saya kan mantan guru. Mau nggak jadi admin ini? Ya mau aja, karena sudah biasa megang komputer. Akhirnya jadi admin di FIF itu. Jadi adminnya analis itu. Ya udah kita admin itu. Habis admin itu 2 tahun. Enggak, 6 bulan. 6 bulan lagi. Kamu mau nggak bagian nyari-nyari customer di luaran sana? Ya, akhirnya kan interaksi saya di Tuban itu mulai dari dealer sepeda motor, mulai dari toko elektronik, mulai Jalan Basuki Rahmat. Insya Allah ownernya kenal semuanya. Ownernya toko elektronik nggak boleh sebut merek ya, soalnya belum bayar ke kita. Iya. Ada royalti. Brand ambassador nanti. Jadi mulai sepanjang Basuki Rahmat, insya Allah saya kenal yang namanya owner pengusaha semuanya. Dan saya belajar di sana, mulai dari bagaimana bisnis itu. Saya punya impian, pokoknya saya itu harus jadi pengusaha. Walaupun di saat kelas 4 SD itu guru saya bilang ketika saya ditanya cita-cita kamu apa? Jadi pengusaha. Wah, keliru kamu. Cita-cita itu harus jadi guru, jadi Polri, jadi TNI. Ya sudah, saya salah tidak apa-apa Bu. Zaman dulu kan zaman itu pegawai negeri. Oh iya, luar biasa. Ya, luar biasa. Itu menancap di hati saya saat itu. Pokoknya saya pengen usaha. Dan akhirnya pada titik kesimpulannya saya itu punya mimpi dalam hidup. Pokoknya saya usia 35 tidak mau ikut orang. Titik. Apapun yang terjadi itu. Kembali ke laptop, saya akhirnya dari setiap 6 bulan itu ganti posisi di FIF itu. Dari karyawan 38 sampai jumlah karyawan saya resign itu 2013 itu dari 38 sampai 150-an karyawan lah saat itu. Dari saya masuk itu akunnya yang dikelola uangnya cuma 38 miliaran gitu sampai 200 berapa miliar gitu. Jadi punya ditempa oleh Astra selama 7 tahun ya. Terima kasih. Ya, saya disekolahkan di sana. Jadi dipromosikan, bahkan saya posisi resign itu posisi bagus-bagusnya. Saya posisi apa itu? Dipromosikan kepala departemen kredit analis gitu. Oke. Jadi Kenapa memilih resign itu, Mas? mau dipindah Kalimantan. Oh, mau dipindah Kalimantan. Ibu wis rapi urung Mas? Oh, alhamdulillah sudah punya anak 3. Oh iya. Saya nikah usia 24. Ya, sudah punya anak 3, posisi anak baru lahir sekitar 6 bulanan lah saya resign. Insya Allah gaji terakhir ya 8 jutaan lah. Terus akhirnya dari gaji terakhir itu untuk usaha itu? Oh enggak,
Belum ya? Belum. Saya nganggur 3 bulan saya merisenkan diri, pokoknya tetap pakai sepatu, tetap pakai baju masuk. Ya sudah, keluar dari rumah itu mertua ngertinya saya ya bekerja. Ya. Orang tua juga sama, ngertinya juga bekerja. Tapi nanti larinya ke masjid itu. Oh, saya 3 bulan di Jogja sih, di Jogja belajar melihat di Jogja itu ada apa sih. Di sana itu kan banyak kuliner-kuliner yang luar biasa. Akhirnya melihat ada usaha kuliner kok rame banget gitu. Terus akhirnya kita memberanikan diri, ketemu sama pengusaha-pengusaha di Tuban yang jualan kuliner gitu. Ya belajar, kita minta. Berarti itu posisi nganggur sebenarnya. Nganggur 3 Jogja bulan itu. Nganggur ya. Jadi ngapa-ngapain? Nah, di Jogja ya 3 bulan itu full. Ya. Nggak ngapa-ngapain. Ya istri udah tahu dan udah Anak istri masih di sini. di Tuban, ya Banjar, rumahnya Banjar. Ya dari situ uang tinggal 5 juta, ini mau diapakan gitu kan. 5 juta dengan modal 5 juta itu sama guru bisnis saya, mau nggak mau dalam bisnis kan harus punya guru. Guru bisnis saya itu Mas Adi yang punya Aneka Sambel, itu guru saya. Ya, saya harus menghargai itu. Kamu bisa kok dengan uang 5 juta itu bikin usaha. Masa toh Mas? Bisa, coba tau, gak percaya. Kamu pergi ke Brondong sana loh, cari tempat. Ya, alhamdulillah kita ke Brondong tahun itu ada tempat kosong, lahan kosong, kita cuma punya uang 5 juta. Ya, habis itu ya kita beranikan telepon aja. Karena guru saya bilang, mentor saya, telepon aja. Nah kan uangnya cuma 5 juta, udahlah telepon aja. Ya udah. Telepon apa itu? Telepon siapa Mas? Yang punya lahan, tanah. Gitu. Oh, yang punya lahan. Ya, tanah kosong. Jadi kita telepon yang punya tanah kosong. Pak, ini dikontrakkan berapa? 6 juta Mas. Waduh, bingung. Kurang. Punya uang 5 juta, kontraknya 6 juta. Ya udah, tak kasih 3 juta dulu ya. Kita kasih uang 3 juta. Habis itu kita mikir lagi, tak siapa ya? Kan bingung. Iya. Ya nggak tahu di siapa. Berarti ruko gitu ya? Bukan, tanah kosong. Tanah kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Depannya terminal gitu. Tanah kosong. Ya udah kita kasih 3 juta, kekurangannya nanti 3 juta lagi selama 2 tahun. Ya. Dari situ saya bingung. Mentor saya bilang, habis ini ngapain? Habis ini. Ya udah, cari bangunan. Pakai duitnya siapa? Yo pikirin. Nah, setelah itu gimana itu Mas Faisal? Kan sudah ampun pusingnya. Sudah punya tempat nih ya. Udah punya tempat aja. Tapi kan belum ada Isinya stand tuh. Belum ada stand dan juga pikiran mau jualan apa itu. Belum. Nah, itu bagaimana ya Mas Faisal gitu? Ya, di situ caranya. Ngopi-ngopi terus kita di Tuban. Padahal tadi kan yang dibeli isi. Ternyata isinya belum ada. Belum ada. Lah, belakangan Belum ada. Ya, habis itu guru saya yang satu lagi itu Mas Maput itu yang punya Mijudis, guru saya juga itu. Ya, guru saya. Yaudah Mas, ini punya nomornya Pak siapa namanya dulu. Ini bisa bikin bangunan pakai pring tapi rumah Mojokerto. Tak telepon. Ya, Pak bisa bikin bangunan. Ukuran berapa Mas? Ini Mas, ini. Alhamdulillah dilihat, Pak tapi bayarnya nanti 1 bulan ya. Ya sudah, akhirnya ada bangunannya. Oke, ada pring gitu ya. Yang bangun mau ya? Mau. Habis berapa total bangunan? Total bangunan kita habis bangunannya aja itu 87 juta. Nekat ya, nekat. Bangunannya aja 87 juta itu. Bangunan ukuran berapa? Berapa itu? 4 kali 12 Mas Wildan ya? 4 kali 12 ya. Sumber dananya dari mana itu? Tadinya katanya 3 buat sewa 6 juta aja nggak bisa, terus kemudian di DP 3 juta nih. Berarti kan untuk uang 5 juta masih 2 juta. Kok bisa jadi 80 juta ini dari mana itu Mas? Makanya itu belum kita bayar. Oh, belum kita bayar? Belum. Ya melas aja, saya kan melas kan. Kasihan lah. Untuk furnitur dari bambu-bambunya itu? Iya, dikirim dari Mojokerto itu. Dikirim dari Mojokerto kerja kan. Berarti Bayar cuma belakangan. 1 bulan. ada komunikasi dan trust, kepercayaan doang. Iya, melas wajahnya melas. Bangunan ini ya, bangunan kayak kafe gitu berarti ya? Ya pring kayak kafe, tapi bukan kafe. Saat itu hanya ada sekitar 9 meja saja. Ya habis itu kan pusing, mau diisi apa kan itu. Sudah ada bangunannya, sudah ada tanahnya. Dan alhamdulillah dapat rezeki di Tuban. Di Tuban itu teman saya yang punya usaha bebek Gana saat itu ya di sampingnya pom bensin.
mana? Sleko. Sleko. Itu kan dulu ada mie judes, Iya, iya, bebek iya. ganas, itu kan Oke. tutup. Alatnya kan nganggur semuanya. Kan curhatnya ke saya. Dari situ kan, Mas, kamu mau beli ini? Nah aku beli tidak mampu. Nah titipkan saya aku mau. Akhirnya Dititipkan. alatnya itu akhirnya dititipkan ke saya, tak pindah ke Brondong. Sekarang berarti kan sudah punya tempat, sudah punya bangunan, punya alat. Tapi kan belum punya modal. Oke. Ini gimana nih Mas? Cari modal lagi nih buat pusing. isen-isennya. Jadi itu enggak langsung 1 bulan selesai, enggak. Itu butuh perjalanan sampai 6 bulan 7 bulan. 6 bulan belum ngapa-ngapain. Ya belum ngapa-ngapain. Hanya tulisan segera dibuka, segera hadir, serba sambel. Gitu. Cabang Brondong Lamongan gitu. Kenapa kok milih di Brondong? Ya, karena kalau saya di Tuban malu. Saya di Tuban itu kan sudah enak. Modal telepon aja gini gajian gede kan itu. Oke, yang itu tadi ya. Viv Jangan tadi. tanya gaji gede kok Resan. Iya, karena saya punya usaha tambak udang bangkrut. Jadi gajinya habis untuk bayar bank. Wah, jadi gitu perjalanan karirnya. Jadi kan bangkrut saya. 200 juta di Keradenan Palang sana kan bangkrut saya. Nyewa lahan tambak udang itu. Jadi saya walaupun gaji 8 juta tapi nggak bisa menikmati. Setiap akhir bulan harus masuk bank, Nah hidupku seperti ini kan habis waktu saya. Tidak mungkin saya ini bisa bangkit dari gaji kan itu, tidak mungkin. Nah, ya, akhirnya memberikan diri, menghajar kapal kehidupan saya, merubah jadi, sudahlah, saya harus menjadi pengusaha kan itu. Ya dari sana muter lagi, pokoknya setiap temen tak dulani lah. Konco SMP, SMA tak dulani kancaku kabeh. Gak duit ta. Gak ada duit ta. Pasang pajak melas tadi. Melas. Gawe opo? Tak gawe usaha kuliner, bakul penyetan nek gelem ngono. Gak ono, rata-rata nggak ada semuanya. Alhamdulillah ketika ngopi-ngopi di Paciran ketemu teman di tengah jalan ya. Dia itu apa namanya? Karyawan itu loh apa namanya Pertamina kerjanya itu. Dia punya uang 100 juta nganggur itu. Kenapa warungmu gak melaku? Ya karena modal ya Mas. Nek dimodali ya apa butuh piro? Ya sampean meneh 1 juta gak apa-apa Mas. Tak balekno 1 tahun. Gitu. Jadi nanti 12 bulan tak kasih lah sampean. Untuk uangnya 100 juta tak kembalikan itu. Oke, berarti langsung bisa menjanjikan itu ya satu tahun. Tidak tahu, mungkin saya wajah melas mungkin. Langsung tanda tangan di notaris 100 juta dikasihkan saya. Ya Mas, gak pogoan, duitnya wakeh. Karena apa? Tapi akhirnya target itu ini ya. Ya langsung saya bagi-bagi. Bangunan udah sekian, terus apa namanya sewa tadi tak kasihkan. Terus sisanya pakai modal berputar. Ya di situ ini tak isi produk apa? Berarti modal bersihnya berapa itu? Kalau modal totalnya sekitar 150-an. Enggak yang untuk kuliner tadi kan Modal diputar tak? Ya, modal Nah, diputar. kalau modal diputar itu kita cukup 25 juta. 25 Ya, 25 juta aja. Kuliner itu 25 juta ya udah diputer aja itu. Ya, dari situ saya produknya minta sama Aneka Sambel ya. Diajarin sama Aneka Sambel Mas Adi itu. Terus saya cari karyawan ya bekas-bekasnya penjual penyetan pinggir jalan itu. Karena saya punya bekal manajerial di Astra, maka walaupun anak jalanan, walaupun anak tidak sekolah, insya Allah kita mampu mendidik itu ya. Jadi itu. Saya tidak pernah memandang status pendidikannya. Ya, akhirnya ya udah kita bangun sistemnya, kita buka. Alhamdulillah itu uang 100 juta itu bisa lunas dalam 8 bulan. 8 bulan. Karena 8 omset bulan? kita per hari saat itu 7 juta, 8 juta. Kaget saya, nangis saya. Itu ya sambel itu ya. Serba sambel itu. Serba sambel. Serba sambel saat itu. Ya. Sampai sekarang masih buka. Alhamdulillah tutup semuanya. Jadi saat saya grand opening pertama kali itu orang tua mertua tak ajak ke sana, terus kamu tuh ngapain ya? Wes enak-enak kerja resign balas dodolan sego. Enggak tahu tadi ya ketika Tahunya ketika tak ajak ke sana tak suruh doain itu aja. Oke. Wes enak bayarannya gede. Wes jadi kepolo lah apa susah-susah bakul sego. Wah gitu. Ya enggak apa-apa, minta doakan aja. Ya banyak yang enggak seneng. Dari berapa bulan dari keluar dari ini? 3 bulan. Ya itu terus ya udahlah enggak didoakan. Ya enggak pernah pulang, akhirnya tidur saya di sana di Brondong.
Di atas, iya di warung, di atas meja gitu. Oh, berarti dari sana ya kenal sama Wildan itu. Lah itu tim pertama kali yang kita wawancarai dulu culun nggak ngerti apa-apa. Ketemu orang nangis itu dulu. Oh iya. Oh, iya. Wah, ini rahasia itu bukan. Itu ketemu orang nggak ada nggak berani ngomong itu diluk terus. Gitu. Karena kita punya prinsip di Astra itu saya lebih suka mendidik orang yang kosongan daripada yang sudah ada isinya. Gitu. Jadi kosongan kita didik. Ya, bagaimana caranya supaya ayam ini bisa menjadi elang lah. Dibentuk. Ayam jadi elang ini ya. Kita membentuk itu, kita konsen di sana karena saya juga diajari oleh Astra selama 3 bulan di Jakarta itu ada akademi leadershipnya di sana. Dan dari situ ya belajar dari sana. Ya, kalau boleh terima kasih ya, terima kasih banyak sama Astra saya dibantu bagaimana membuat sebuah karakter ini leadershipnya itu. Seperti itu sih. Saya juga dibantu kok. Gimana? Kredit mobil itu dibantu saya. Boleh. Ya. Lihat dari situ. Gitu. Ya, dari Oke. situ. Dari sana berapa tahun di sana warungnya? Alhamdulillah Sampai tutup? dalam 1 tahun itu bisa punya 10 cabang kayak saya. Lupa saya. Ada 10-an lebih lah. Per bulan grand opening kita saat itu. Per 1 bulan. tahun 10 cabang. Iya. Wah, ngeri nih ya. Ya, dari situ. Nekat atau Heeh. apa ini? Bonek nih? Ya, itu kayaknya kok membabi buta gitu. Iya ya, sudah terlanjur itu kebuka semua gitu ya. Iya, jadi ada Paciran, ada Palang, ada Tuban, terus ada Karanggeneng Lamongan, ada Gresik, ada Bojonegoro. Wis ngeri saat itu. Ya, habis itu ternyata kita tuh harus belajar yang namanya sebuah manajemen, harus seimbang antara percepatan dengan manajerialnya. Oke. Jadi cepat bertumbuhnya, tapi di Sisi lain? internal itu kan timnya belum siap belajar dengan cepat. Artinya akarnya itu kan juga harus Akarnya kuat. belum kokoh. Iya. Ya akhirnya alhamdulillah itu tutup semuanya. Dalam waktu berapa tahun? Berapa tahun? 2,5 tahun terakhir saya bikin di Malang itu modal hampir 700 jutaan lah bangkrut itu di Malang di Soekarno Hatta. Karena jago kandang saat itu merasa pinter buka di Malang gitu. Yang jago kandang siapa? Saya kan jago kandang hanya Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik, ujuk-ujuk langsung bikin kuliner di Malang. Sementara Malang itu kan raja pendekar-pendekarnya kuliner kan besar. Nah, saya merasa sok pinter, guaya, ya toh, sewa ruko 2 lantai, full AC, ya. Dekatnya Gria Aku Santai. membahas ini kasihan Mas Wildan, kenangan cintanya di sana. Oh gitu. Yang dibawa ke sini itu bukan? Oh beda. Oh, beda. Kasihan kalau mengingatkan di sana itu kasihan. Hanya Wildan aja cemburu. Berarti yang di Unbra ke utara itu ya? Ya, depannya Polinema itu. Iya, iya. Oh, depannya Polinema. Wah, itu luar Bekas biasa. bangunan tua itu ya. Udah toh. Udah, itu di ruko-ruko Ya, besar. dekatnya jualan. Gria Santai itu toh? Ya, itu. Ya kita alhamdulillah belajar banyak dari sana dan dengan kebangkrutan itu lahirlah Ndoro BI itu. Oh gitu. Oke. Ndoro BI tahun berapa berarti? 2017 kayaknya kalau nggak lupa. Ya. 2017. Itu karena yang punya tempat itu kan Malang rumahnya. Orang Malang ya? Posisi ketemu di sana ya? Posisi ketemu di sana, saya nggak punya uang, nggak punya duit, akhirnya jadilah Ndoro BI. Ndoro BI itu bertiga, Ibu Erda yang punya tempat, bukan yang punya tempat sih sebetulnya, yang diamanai tempat. Iya. Ya, yang diamanai tempat. Terus saya yang punya skill, terus Mas Wawan yang punya duit. Ya. Jadi saya nggak punya duit lagi. Jadi memang komposisi yang paling kuat memang hingga saat ini ya segitiga itu sebenarnya. Oh iya. Komposisi paling kuat. Iya. Trias politika itu ya segitiga. Trias Iya. politika. Lahirlah itu Ndoro BI. Iya, Ndoro BI. Ya, bangkit dari situ kita ada Ndoro BI, tapi di saat Ndoro BI hadir kita masih punya dua warung yang di Rumah Brondong makan? sama di Gresik masih Masih. dua-duanya. Oh, Brondong yang pertama tadi ya? Iya, itu masih di Ndoro BI pertama itu kita masih. Ya, dari Ndoro BI itu ya kita mulai berkembang lagi hingga saat ini. Berarti ilmunya sekarang lebih ke manajerialnya. Ya, pada intinya bisnis apapun tidak penting apa produknya, kembali ke
manajemennya. Iya, manajemen. Walaupun saya bisnis kuliner, misalkan tak tancapkan ke bisnis properti, tak tancapkan ke bisnis yang lain, insya Allah akan sama. Jangan Sama. ada bedanya. Ya, ya. Iya, betul. Gitu. Manajemen. Justru berangkatnya bukan dari chef atau ini, bukan ya. Saya tidak bisa masak. Iya. Ini berarti kena tipu kita ini sebenarnya. Yang masak bukan. Iya, saya nggak bisa masak. Saya bisa menikmati. Oh, ini tuh kalau dijual laku gitu aja. Oke, Masakan berarti ini kalau dijual laku. yang membranding ya berarti. Iya. Brandingnya. Ya, misalkan Mas Pipit itu bisa masak, ini laku enggak sih? Itu aja. Saya tahu itu. Oke. Siap. Berarti cukup menarik ya untuk pembahasannya. Ada Nah, yang lewat. oke, sudah dikasih kode sama Pak tim produksi. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis, tentu dalam podcast Detik ini ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei, ada Piton Adventure, ada Seafood Putra Ronggolawe, ada Huin Pie, ada Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier, ada Rina Widya Fashion punya saya sendiri. Ada Tuban Agung Makmur, ini menerima jasa konstruksi interior dan eksterior rumah. Nah, bagi Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada ya, yang membutuhkan rumah bisa langsung ke Gria Asri Bogoran. Nah, untuk tempatnya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semanding Tuban, menyediakan rumah dengan bebas desain, harga mulai 207 juta saja dengan tipe rumah 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Untuk pembayaran bisa 3 macam, ada cash tempo serta kredit bank. Nah, lanjut lagi bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah dengan subsidi bisa untuk ke Perumahan Surya Madani Widengan di PT Bumi Surya Utama. Untuk alamat perumahannya berada di Jalan Kiai Haji Mahbub Ihsan, Widengan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Nah, ini menyediakan rumah dengan tipe 30 dengan luas tanah 72 meter persegi. Harganya ini sangat terjangkau sekali Dimas Diajeng. Cuma 150.500.000 saja dengan DP awal 7.550.000 saja. Nah, bagi Dimas Diajeng yang berminat, langsung saja untuk menghubungi kontak person atas nama Pak Yudi di 0812 3299 3189 dan juga Mas Wildan di 0823 3307 1672 atau bisa langsung ke studio kami nih di Cedik Geni. Sudah itu aja. Ya. Nomor Jalan Panglima Sudirman nomor 10. 10 Tuban. Jadi cicilannya murah. Iya, sangat murah sekali. Apalagi buat ibu-ibu, nah cepet Iya. suaminya. Betul. Cicilan paling 100.000 1 bulan. 1 bulan, Ya, betul. sisanya suami yang bayar. Ya, baik. Dimas Diajeng dan Netralis, barangkali Mas Faisal punya closing statement. Artinya kita juga memberi apa istilahnya, ular-ular Apa ini? tips untuk menjadi Sebuah orang moto sukses. hidup Nah, atau slogan. prinsip Ya. yang sudah dipegang sama Artinya Mas Faisal gitu. anak-anak sekarang itu kan butuh spirit, butuh kekuatan untuk membangun karakter. Iya, untuk, iya. Nah, Jadi sebelum kenal dunia luar itu, visi hidup saya, moto saya itu tiada kegagalan, yang ada adalah terus melangkah maju. Jadi keringat itu 99%, bakat itu hanya 1% dulu. Ya, sekarang visi misi kami sudah berbeda karena harus kita revisi setiap tahunnya. Jadi visi hidup kami ini harus menjadi pengusaha besar, ya, yang bermanfaat, minimal punya karyawan 1000, ya, Oke. di tahun, pokoknya di usia 45 lah, maksimal. Itu target ya, Karyawan. target atau pencapaian. Sekarang usia berapa? Ya, alhamdulillah sekarang usia 40. Itu kurang 5 tahun. Kurang 5 tahun 5 ini. tahun lagi gak kepengen kerja ya. Ya. sekarang berapa karyawannya?
Kayaknya kalau dihitung semuanya sekitar 180-an ya kayaknya. Nggak ngapal saya, nggak hafal. Masih banyak targetnya. Masih banyak. Kita pernah karyawan banyak jatuh kena pandemi. Kita saat pandemi aja kita tutup Malang, Gresik, Surabaya. Banyak yang tutup saat pandemi. Dan ini mau bangkit lagi. Ini besok tanggal 19 juga. 19 Desember grand opening di Rembang, insya Allah grand opening di Rembang. Terus di Malang insya Allah tahun depan lah. Kan tinggal berapa hari ini tahun kembali depan. lagi ke Malang ini. Insya Allah, Di sana lagi. iya. Teman saya lebih banyak di Malang soalnya daripada di Tuban. Oke, semoga apa yang menjadi cita-citanya Mas Faisal bisa terwujud ya. Yang ingin jadi manusia yang bermanfaat sebesar-besarnya. Betul, mempunyai karyawan 1000 karyawan di usianya yang 45. Berarti sekitar tahun berapa nih? 2026? Ya, itu mimpi kita. Oh, mimpi. Oke. Setelah Pilpres berarti. Berarti gini, Iya. buat anak muda, jangan manja. Jangan manja, kurangi malas dan juga rebahan. Kau rebahan. Healing boleh. Tetaplah malas dan jadi beban orang tua. Oh, saya tidak setuju itu ya. Kalau pesan saya buat Rina, Apa? jangan malas bikin pantai api gitu aja. Oke. Baik, Iwan Diajeng dan Netalis. Itu tadi kita bincang-bincang dengan Mas Solikin Faisal. Bener ya? Iya. Jadi memang kita ini terus berusaha, berjuang, bahkan sampai berdarah-darah barangkali. Ya. Artinya dari titik nol kita bisa beranjak ke nomor 1, 2 sampai tak terhingga. Iya. Angka katanya terbatas, tapi ternyata tidak terbatas. Angka. Iya. Seperti itulah hidup kita ini, meskipun ada batasannya, tapi ternyata angan-angan itu tidak pernah terbatas. Demikian podcast hari ini. Open your mind. Salam